Hari ini adalah hari terakhir masa angkutan Lebaran tahun 2025 dan menjadi kesempatan saya yang terakhir untuk mencoba kereta tambahan yang dioperasikan untuk mendukung arus mudik dan arus balik. Kapan lagi ya bakalan bisa nyobain kereta tambahan? Dan kalau di kesempatan sebelumnya saya sudah mencoba kereta tambahan Jogja Gambir. Kali ini saya bakalan kembali menuju ke arah timur, nggak tahu turun Jogja atau turun Solo nanti, dengan kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan. Ya, lagi-lagi ketemu kereta dengan nama yang kurang kreatif ya. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana kira-kira keseruan pengalaman saya nyoba kereta tambahan kali ini? Ikuti videonya sampai akhir. Tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian, para calon pengguna kereta api, untuk tiba di stasiun keberangkatan paling lambat 1 jam jelang jadwal keberangkatan kereta yang akan kalian naiki. Siang ini Jakarta terpantau cukup cerah ya, meskipun matahari tidak terlalu terasa terik siang ini. Seperti biasa, calon penumpang maupun penumpang yang baru datang masih memadati stasiun Pasar Senen di Jakarta. Melalui pintu 2 tertera keberangkatan kereta menoreh dan kereta tambahan Pasar Senen Solo. Kemungkinan calon penumpang 2 kereta ini sudah boleh masuk ya. Bukan 2, menorehnya udah mau berangkat malah kayaknya. Yang tambahan Pasar Senen Solo coba masuk aja kayaknya nih. Ya, diiringi bunyi ning-nong, saya menuju ke peron jalur 3 dan jalur 4 melalui underpass yang sudah direvitalisasi dengan kehadiran eskalator. Ini bawa jajanan, jadi agak ribet megang kameranya, Rek. Ya, saya menuju ke jalur 4 ya, tadi tertera untuk tambahan Pasar Senen Solo di jalur 4. Wah, itu keretanya udah ada. Wow, ada yang lari-lari. Nah, menuju ke jalur 4. Keretanya sudah ready ternyata, Rek. Saya tinggal masuk nih harusnya. Cobain pakai face recognition. Ya, gampang. Ternyata kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan menggunakan armada terkini. Armada ekonomi stainless steel New Generation. Kayaknya saya langsung menuju ke dalam dulu ya untuk nyimpen tas dan nyimpen ini biar agak leluasa. Ekonomi 6. Nah, saya bakalan masuk ke ekonomi 7. Wow. Teng. Ya. Mantap sekali. Masih takjub dengan ekonomi secakep ini ya. Saya akan duduk di kursi nomor paling ujung, nomor 18 Alfa. Nah, ini dia kursi saya untuk sekitar 7,5 atau 8 jam kali ya kalau ke Solo. Apa 7,5 ke Solo ya? Pokoknya ini dia kursi saya. Ini tak simpan dulu nih, agak repot bawanya. Ini juga disimpan dulu. Wah, lebih enteng bawaan saya. Kenapa dia di jendela ya, nggak tahu. Simpan aja. Ini adalah waste bag. Kalau di pesawat namanya air sickness bag. Kalau buat muntah-muntah. Kursi favorit, tapi tidak single seat. Di ekonomi tidak ada single seat ya, Rey ya. Mari kita ritual biar kelihatan lebih terang. Nah, saya saat ini kelihatan nggak? Sudah berada di dalam ekonomi 7. Ini adalah armada ekonomi stainless steel New Generation, armada paling baru dengan nomor seri 02498 ya. Urutan yang ke-98 udah banyak banget. Kereta seperti ini berkapasitas 80 penumpang, konfigurasi kursi 22. Kursinya memiliki fitur reclining dan revolving. Reclining bisa diatur kemiringan sandaran punggungnya. Lebih enak, tidak lagi naik ekonomi duduk tegak.
dan revolving, bisa diatur mengikuti arah perjalanan kereta, jadi tidak ada mundur-mundur klep lagi. Kalian juga tidak perlu bertanya-tanya mana yang maju, mana yang mundur, karena bakalan maju semua. Kemudian ya, adem di dalam kabin ini karena sudah berpenyejuk udara, lightingnya cakep banget. Kemudian seluruh jendela sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind, jadi tidak ada diskriminasi di jendela paling ujung. Oh iya, rak bagasi di bagian atas juga menjangkau sampai ke seluruh kursi penumpang ya, jadi tidak ada yang zonk. Ini benar-benar pembaharu yang luar biasa sih, pembaharu dari generasi-generasi sebelumnya. Kemudian ada kantung kursi, ada colokan universal, kemudian meja kecilnya sudah hilang karena sudah tergantikan oleh area di sekitar jendela yang cukup leluasa untuk menyimpan banyak gelas dan banyak botol kalau mau. Enak. Satu hal yang tidak kalah penting, teknologi yang baru hadir adalah Passengers Information Display. Ada kecepatan perjalanan, suhu kabin, stasiun tujuan, stasiun berikutnya nanti bisa kita dapatkan informasinya dari atas itu. Keterpakaian toilet juga bisa kita cek dari sini. Dan teknologi yang hadir kembali, pintu berpenggerak elektrik. Nih, nanti bakalan bisa menutup otomatis. Ini adalah ujung kabin di bagian dekat dengan kursi nomor besar, tempat di mana toilet di setiap kereta tersedia. Satu toilet pria, warna pintunya biru. Satu toilet wanita, warna pintunya pink. Kita cek dulu, ya standar sebenarnya, cuman bedanya di toilet wanita ini ada baby care desk yang membuatnya berbeda dengan toilet pria. Ini standarnya. Bedanya tadi kan ada toilet baby care desk ya. Yang di sini nggak ada. Tapi ada fitur foot washer, ini kanan kiri ada, kloset duduk kanan kiri ada, wastafel, tisu, tempat sampah, semuanya kanan kiri ada. Ini adalah rangkaian kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan, membawa total 8 kereta ekonomi, 8 kabin penumpang. Ini adalah akhir ujung belakang rangkaian kereta, merupakan ekonomi 8. Nah, kemarin sempat lihat videonya teman-teman kreator, posting video perjalanan kereta ini. Memang saya tahu di belakang sini sudah tidak ada apa-apa. Sebenarnya kesempatan yang tepat untuk bisa back ride. Cuman masalahnya kursi-kursi di sekitar ujung sini ternyata sudah penuh. Saya belinya agak mendadak, jadi ya sudahlah, saya relakan spot back ride ini untuk naik di ekonomi 7. Dengan posisi nomor kecil ada di depan, kira-kira seperti ini porsi jendela di setiap nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan seterusnya ya. Saya nggak pengen mengganggu penumpang lain yang sudah ada di sana. Kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan berangkat pukul 14.20. Cuma beda 10 menit di belakangnya ada keberangkatan kereta Kertajaya tujuan Surabaya Pasar Turi 14.30. Jadi kita bakalan berturut-turut nih, saling berkejar-kejaran nih. Nampaknya sudah ada lokomotif dinas kereta tambahan, kayak yang hongeng gitu. Kita pengen lihat ya. Rupanya bareng CC203-9509 Depo Purwokerto, Re. Asik pakai hongeng. Oke, ini pengganti makan siang saya ya, Re. Makan siangnya simple banget. Jadi beli cemilan hangat. Tadi sendoknya di mana ya? Nih, dibekelin sendok. Oke. Nah. Enak sih. Odeng. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi jelang keberangkatan kereta tambahan ini. Ya memang
video ini bakalan tayang setelah masa angkutan lebaran usai. Jadi artinya sudah tidak relevan lagi ya, karena kereta ini cuma dioperasikan di masa-masa tertentu saja. Tapi yang pertama karena saya pengen mencoba experience-nya, dan ya siapa tahu ya, selain lebaran nanti dioperasikan juga dengan jadwal yang sama di masa-masa yang lain, di libur yang lain. Ya bisa menjadi gambaran juga ya nanti. Tepat sesuai jadwal, kereta tambahan Pasar Senen Solo diberangkatkan dari Jakarta menuju ke Solo. Dan di saat kereta tambahan yang melayani rute Jakarta-Jogja itu ada total 6 pemberangkatan, yang tambahan Jakarta-Solo hanya total 2 pemberangkatan. Artinya ada 1 keberangkatan dari arah Solo Balapan, berangkat pagi buta ya, nggak tahu kenapa bikin jadwalnya berangkat jam 4 pagi. Dan 1 keberangkatan dari Jakarta berangkat menjelang pukul 2:30 sore ya, jam-jam nanggung juga ini. Untuk durasi perjalanan Jakarta-Solo ditempuh kurang lebih selama sekitar 8,5 jam. Kalaupun nanti saya turun Jogja mungkin durasi sekitar 7,5 jam ya. Masih lebih cepat tambahan Jogja Gambir ya, kemarin tidak sampai 7 jam ya dari Jogja ke Jakarta, ini 7,5 jam ya. Ini full ekonomi, tapi ekonominya ekonomi keren sih. Jatuh. Meninggalkan Jakarta, kondisi ekonomi 7 terpantau cukup lengang ya. Mungkin tidak sampai 15 helai penumpang yang mengisi kabin ekonomi 7 saat ini. Wih, ini ada Puong keluar dari Depo Cipinang. Kira-kira di Depo Cipinang ada apa aja ya itu? Apakah bisa di zoom lagi? Tuh, ada Puong lagi. Di dalam sana ada CC201 mungkin tuh ya. Ya, ketutupan plaster. Ada CC203, CC206 lagi. Di sana kayak nampak ada kereta wisata itu, ada kereta inspeksi juga. Ini rangkaian apa ini? KA Cikuray. Oh, udah lama nih nggak naik Cikuray ya, kereta ekonomi AC Kemenhub yang non modifikasi. Ini kereta apa lagi? Nggak ngerti lah, rangkaiannya sekarang mirip semuanya. Oh gitu ya, jadi dibalap sama KRL. Ya KRL kalau di sini memang rajanya ya. Rajanya jalur rel di Jakarta, dia bisa ngebut kayak gitu. Tapi nanti dia bakalan terhenti pada waktunya di stasiun singgah. Ya nggak apa-apa lah, kau menang duluan boleh. Iya kan, sok nyusul-nyusul, pada akhirnya harus berhenti juga. Malah nggak nyadar ya kalau ternyata lighting di dalam kabin dibikin lebih terang. Tadi kan pas berangkat sampai beberapa saat cuma lampu samping aja yang nyala ya, lampu tengah, lampu lengkung ini off. Sekarang tiba-tiba udah nyala aja. Aku lagi ngapain tadi ya kok nggak tahu nyalanya kapan ini. Kereta makan di tambahan Pasar Senen Solo ini posisinya ada di tengah rangkaian, ada sekitar 2 kereta di depan sana. Dan berhubung tadi sudah ada layanan keliling restorasi ya, saya langsung membeli 1 gelas teh. Dan sebenarnya udah pesan makan buat sore nanti ya. Pesan nanti bakalan saya makan di kereta restorasi aja. Sementara saya menikmati ritual yang tidak boleh ketinggalan kalau lagi naik kereta sini.
Mari kita senantiasa membudidayakan cara minum teh dalam setiap perjalanan, apalagi kalau lagi naik kereta. Nice banget ini pilihan yang tepat. Di luar lagi mendung-mendung syahdu, sempat gerimis juga, dan kabinnya sekarang sejuk banget. Cocok menikmati minuman hangat ya. Mari ngeteh. Very nice. Jadi kereta tambahan ini berangkat sudah menjelang sore dari Jakarta. Rencana tiba di Jogja itu sekitar jam 10 ya, kalau di Solo jam 11. Otomatis separuh perjalanan akan kita nikmati di hari terang, sisanya akan kita nikmati perjalanan malam hari. Cuman dikasih waktu sebentar untuk menikmati perjalanan di hari terang juga. Posisinya sekarang mendung ya, jadi remang-remang. Udah menjelang gelap aja nih, apalagi bentar lagi udah bakalan semakin gelap. Mungkin selepas Cirebon kali ya, bakalan sudah malam. Apa ini? Tiba-tiba langsung mengurangi kecepatan, langsung ngerem. Wah, tinggi sekali. Kita datang on time, singgahnya cuma 2 menit. Melaporkan cuaca di stasiun Haur Geli saat ini mendung dan terpantau hujan. Ada petir pula. Wah, di ujung sana ada satu lokomotif di Spur Baduk ya. Satu lokomotif siap operasi, statusnya standby yang bisa digunakan sewaktu-waktu ya jika dibutuhkan. Stasiunnya di sana, tapi kalau penumpang mau naik atau turun aman karena sudah ada kanopinya ya. Cuman memang ini peronnya tidak terlalu tinggi dan sudah persiapan berangkat, mau naik aja. Basah tangannya. Udahlah, nggak ketemu kereta apa-apa juga. Ini kabin ekonomi 7 juga masih segini-segini aja penumpangnya. Selamat sore, selamat datang kepada seluruh penumpang di LHB Tambahan Plaza Senen Solo Balapan. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon. Ini mention nama keretanya itu panjang banget ya. Kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan dilayani di kota Cirebon melalui stasiun Cirebon, bukan Cirebon Perujakan. Karena datang lebih awal 2 menit, menambah waktu singgah kita di stasiun ini selama sekitar 7 menit. Ini perjalanan yang mayoritas sampai dengan Cirebon ini ya,
diwarnai dengan hujan di sepanjang perjalanan, bahkan kota Cirebon sekarang sedang diguyur gerimis ya, meskipun ternyata udaranya juga cukup hangat di sini. Mumpung lagi berhenti, bisa jalan lewat luar kereta. Saya mau menuju ke kereta makan ya. Tadi udah janjian sama Mbak Prami pesan makan yang bakal saya nikmati kayaknya kira-kira setelah stasiun Cirebon. Ya kan? Jam berapa sih udah mau berangkat? Masih 3 menit lagi. Sudah nyampe kereta makan. Jeng 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 jeng. Warnanya kuning banget. Ini adalah armada restorasi New Generation. Armada paling baru ya, stainless steel juga. Cakep banget lightingnya, masih ada ornamen lebarannya. Dan kondisi saat ini lumayan crowded sih. Meskipun masih ada beberapa kursi yang kosong, saya sudah mengamankan satu kursi ini berkapasitas 2 orang saja. Masih menunggu nasi gorengnya dipanaskan di sana. Nasi gorengnya sudah tersedia di hadapan saya. Masih panas ya, barusan dipanaskan. Ada acar, ada timun, potongan daging ayam, ada telur ceplok, kerupuk, dan tentu nasi gorengnya. Karena masih panas dan lapar juga, jadi enak banget. Untung aku gercep kesininya, jadi masih dapat meja dan kursi, tempat yang proper buat makan. Jadi kalau di kereta makan, karena kapasitasnya terbatas, harus siap gantian dengan penumpang yang lain ya. Jadi bener-bener ya fungsinya digunakan untuk menikmati makanan atau minuman. Begitu selesai, ya kembali sih, harusnya segera kembali ke kabin penumpang masing-masing biar bisa bergantian dengan penumpang yang lainnya. Enak kan? Waktu menunjukkan jelang pukul 6 petang dan akhirnya kita harus segera mengucapkan selamat tinggal kepada pemandangan. Dikasih waktu terang, malah mendung-mendung, jadi remang-remang juga. Dan untuk menuju ke Jogja ya, minimal sampai Jogja itu masih butuh waktu 4 jam. Jadi setelah ini kita akan menikmati perjalanan kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan di remangnya malam, gelapnya malam. Dari tadi singgah terakhir di stasiun Cirebon, kita akan langsung tembus menuju ke stasiun Purwokerto ya. Jadi stasiun singgah setelah ini adalah stasiun Purwokerto. Pasar Senen Solo. Saudara perjalanan akhir telah tiba di stasiun Purwokerto. Wah, nggak main-main ini. Perjalanan kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan tiba di stasiun Purwokerto. Secara jadwal kita hanya singgah selama 5 menit saja, tapi nggak masuk ini. Edun, kita itu datang tuh awal 13 menit coba. Awalnya banyak banget. Amazing. Jadi di sini kita istirahat sebentar selama sekitar 18 menit ya. Wah, mantap. Jadi sebenarnya ada teknologi di armada stainless steel New Generation ini ya untuk mengisi ulang air persediaan toilet lewat samping. Tapi karena mungkin instalasi pengisian air di stasiun Purwokerto itu hanya dari atas, jadilah petugasnya masih memanjat ke bagian atas kereta. Gedung kaca di stasiun Purwokerto ini ternyata kalau malam menyala sekali ya.
Kalau siang memantulkan bayangan, tapi kalau malam ternyata kelihatan kayak akuarium gini. Bagus sih. Rupanya Purwokerto saat ini juga gerimis. Jalan-jalan ke belakang kok tiba-tiba kepikiran ya, loh ini kok pakai armada SDT. Kayak memaksa banget gitu ya ngecap SDT-nya. Ini di ekonomi 8. Di ekonomi 7 kira-kira pakai armada mana ya? Oh iya ya, Rek. Ekonomi 7 juga pakai armada SDT. Ini kira-kira untuk kereta apa ya kok di Sidotopo nih di Surabaya? Kalau malam nampak bening banget ya, kelihatan banget yang ada di dalam kabin. Tadi ini kursi tempatku duduk. Berarti kalau pas lagi lewat gitu kelihatan ya aku lagi ngintip dari balik jendela gitu. Pasar Senen Solo. Ya, tinggal 2 menit lagi. Stasiun Solo Balapan Anda segera diberangkatkan. Kok lupa tadi nggak ngintip sebelah sini? Nggak ada apa-apa juga sih. Udah deh, ini mah langsung adem lagi. Suhunya itu 20 derajat Celcius, yang beneran 20 derajat Celcius ya, jadi nggak bohongan. Ini adem sekali kabinnya. Ya, tepat sesuai jadwal setelah singgah yang sangat lama di Purwokerto. Kita diberangkatkan kembali, jadi masih ada sisa waktu perjalanan 2,5 jam lah ya kira-kira sampai ke Jogja. Jadi saya bakalan memutuskan untuk turun di Jogja aja, mengingat tiba di Solonya udah kemalaman, nanti repot lagi kembali ke Jogjanya ya. Nggak tahu lagi deh pokoknya. Ini kereta tambahan Pasar Senen Solo tiba di stasiun Kroyanya lagi-lagi datang awal cukup banyak, awal 5 menit. Masuk di jalur 4 ya. Nah, yang kelihatan di jalur 2 itu nampaknya adalah kereta Serayu dari Pasar Senen tujuan mana? Purwokerto ya. Nah, itu ngeliat logonya Serayu berarti ya bener, berarti Serayu yang dari arah Jakarta pindah posisi lokomotif mau ke Purwokerto. Ada juga ya yang naik kereta tambahan Pasar Senen Solo dari Kroya. Apakah kereta tambahan juga ada tarif khususnya? Ada kali ya. Persada berikutnya di jalur 4 kereta api tambahan Pasar Senen Solo dan dijaga di stasiun Solo Balapan Anda segera diberangkatkan. Yang bersama kereta api Indonesia mengucapkan terima kasih atas perjalanannya. Selamat menikmati Surabaya dan Api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan menikmati Seru juga ya, lokomotif CC203 dikasih stiker tematik lebaran. Jadi ceritanya karena agak merasa dingin dan kepala juga rada puyeng, akhirnya memutuskan untuk membeli wedang, serai, jahe, lemon atau apalah gitu ya, cari kehangatan. Dan mari kita sedikit membahas pengalaman perjalanan saya hari ini. Yang pasti
harus saya bilang lagi, naik kereta tambahan Pasar Senen Solo kali ini udah nggak relevan karena masa angkutan lebarannya sudah habis. Nggak tahu kapan lagi dia jalan ya. Tapi ya siapa tahu kan tiba-tiba dijalankan gitu, kita nggak pernah tahu, bisa jadi referensi juga atau setidaknya ya jadi hiburan lah dengan nonton video ini. Yang pertama membahas mengenai jadwal. Aduh, jadi miring gitu. Yang pertama adalah mengenai jadwal. Jamnya memang unik banget ya, berangkat dari Solo pagi buta, jam berangkat dari Jakartanya nanggung, tapi namanya kereta tambahan itu sah-sah aja ya. Ditaruh di atau disisipkan di antara jadwal kereta reguler. Mau jam berapapun juga namanya orang butuh, untuk arus mudik arus balik pasti ya laku-laku aja. Jadi kita skip aja mengenai jadwal, udah no comment lah. Kemudian kereta tambahan PSE Solo disingkat menggunakan armada full ekonomi stainless steel new generation. Sama-sama menggunakan atau sama-sama naik kereta di kelas layanan ekonomi. Waktu naik kereta Jogja Gambir memang dia masih pakai premium ya, cuman menang secara durasi yang lebih singkat. Nah, untuk kereta tambahan PSE SLO ini durasinya memang lebih lama, tapi menang dari segi armadanya sejauh ini nyaman, pengaturan suhu kabin adem, pencahayaan cakep, kekedapan suara juga nice lah. Ada pintu berpenggerak elektrik yang memastikan kebisingan dari luar itu nggak masuk ke kabin. Suspensinya juga lebih nyaman. Terus apalagi ya, jadwal, armada, terus harga tiket. Saya itu agak lupa ya, nggak ngecek tarif batas atas batas bawahnya. Cuman hari ini saya naik kereta ini dari Jakarta ke Jogja itu harganya di angka 300 ribuan, mungkin bisa mencapai 400 ribuan kali ya. Dengan harga segitu di rute Jakarta-Jogja, apalagi di masa angkutan lebaran, kayaknya udah make sense banget ya mendapatkan armada semenakjubkan ini. Semenakjubkan. Udah kayaknya itu aja ya. Semoga jadi tambahan informasi, jadi tambahan pengetahuan. Saya juga udah nggak penasaran lagi ya naik kereta tambahan, meskipun ini adalah di saat-saat terakhirnya dia jalan di angkutan lebaran. Habis ini kita tinggal Kuto Arjo, terus habis itu nanti Wates, baru saya turun di Jogja. Buat kalian yang mungkin suatu saat naik kereta ini dari arah Jakarta, berangkat dari Pasar Senen akan singgah di stasiun Bekasi, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Karanganyar, Kuto Arjo, kemudian Wates, Jogja, Klaten, terakhir Solo. Jadi kereta ini tidak singgah di Gombong, tidak singgah di Kebumen, tapi hebatnya ini singgah di stasiun Karanganyar. Mari lanjut minum lagi. Oke, merapat Kuto Arjo, ketemu seekor maung kayaknya nih, maung lodaya ini. Alah, pas pembangkit pasti nih. Wah, suaranya langsung menggelegar gara-gara pembangkitnya lodaya. Kembali mencatatkan waktu kedatangan awal sekitar 4 menit, menambah waktu tunggu singgahnya kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan di stasiun Kuto Arjo selama total 9 menit. Dan di stasiun Kuto Arjo juga kereta tambahan Pasar Senen Solo Balapan bertemu dengan kereta lodaya keberangkatan dari stasiun Solo Balapan, tujuan akhir stasiun Bandung, yang hari ini nampaknya masih menggunakan armada lokomotif seri JJ206. Apakah lokomotif ini cuma bertahan sampai masa angkutan lebaran aja, atau nanti akan pakai JJ204 lagi ya?
Watersre, stasiun kebanggaannya Prof. Trian dan Mr. Teacher Yo. Ini singgah terakhir sebelum saya turun di Yogyakarta. Mau ada yang kelewat. Amazing sekali, ada kemas kok ngebut banget lewat stasiun Wates. Oke, jadi udah mau turun Jogja. Sebenarnya keretanya masih lanjut, nanti setelah Jogja berhenti di Klaten baru Solo. Tapi nggak apa-apa ya, daripada saya repot pulang ke Jogjanya. Udahlah, mari. Ini udah di Jogja sih sebenarnya, cuman di Kabupaten Kulon Progo. Beuh, dibawa lari sama lokomotif Sprinter, kita datang awal terus ya. Keren. Jadi perjalanan saya naik kereta tambahan Pasar Senen Solo sudah tiba di tujuan saya di Yogyakarta. Pastinya bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di kampung halaman, dan terima kasih buat kalian yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Bagian yang mengakhiri perjalanan di stasiun. Yo ya.